Oke Jul, ini videonya. Kita bermula ibaratnya lo habis pulang kerja gitu ya. Habis pulang kerja lo make upan full berat, banyak polusi dan kotoran dan sel kulit mati whatever. Gue pakai ini yang makeup remover Biore. Ini juga ini baru botol keduanya gue sih pakai ini, dan ini enak banget. Ya enak lah, gampang. Abis digosok-gosok-gosok, bilas pakai air. Habis itu gue langsung cuci muka. Nah tapi gue biasanya kalau cuci muka malam hari pakainya yang ini, yang Revitalis L'Oreal Revitalis Crystal ke ya gitulah ya, 2% salicylic acid kalau nggak salah. Ini yang Cinta Lora ambasadornya. Nah kalau gue habis perawatan atau habis peeling, gue pakainya ini yang La Roche Posay Lip Care AP Plus. Ini gue beli di La Roche Posay Shopee officialnya. Ini gue beli di Watson official. Nggak ngerti bedanya apa, tapi semoga ya sama aja gitu ya. Ini botol keempat nih, persediaan botol kelima gitu. Nah ini kalau misalnya lo habis kena matahari, sunburn, atau lo lagi ada di musim yang ekstrim dingin, terus kulit lo ekstrim kering, lo pakai ini gitu. Tapi kalau misalnya lo agak ada berminyak, beruntusan, komedo, ada jerawat, pakainya ini karena dia ada salicylic acidnya gitu. Nah gue biasanya combine sih, kadang yang ini buat pagi hari, ini buat malam hari, buat meringkas semua kotoran-kotoran dan make up gitu. Nah tergantung abis cuci muka, karena lu kondisi kita lagi abis make upan gitu kan ya, pulang kerja. Nah abis cuci muka gue baru pakein micellar. Tapi caranya adalah abis cuci muka ini, mukanya langsung dilap pakai anduk, terus ini dipakein ke kapas gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya water gak harus ini sih, gue juga pakai Biore, tapi ini kayak baru gue pakai beberapa kali. Terus gue mikir gue pengen cepet-cepet sisa jerawat hilang gitu, jadi gue pakainya ini, ada kandungan vitamin C-nya gitu. Tapi sebenarnya gak ngaruh sih, semua micellar water kayak sama aja kayaknya ya gitu. Ya gitulah, kenapa harus cuci muka dulu, karena kan sebenarnya kayak double cleansing ya. Lo udah ngebersihin makeup pakai ini yang susah-susah tuh, kayak maskara, terus kayak bibir lipstick yang cream lipstick gitu kan, susah banget kan. Habis pakai ini lo cuci muka, lembek dong kulitnya, sel kulit matinya yang tadinya keras-keras tuh melembek, jadinya lebih mudah diangkat dengan ini. Nah habis pakai ini gue biasanya cuman bilas lagi pakai air gitu. Jadi kayak dibalik itu loh, gue dapet teknik ini tuh dari si dokter Puspita, dia dokter gigi gitu, tapi dia bikin YouTube kan. Jadi ya udah gue ikutin tekniknya dia dan cocok gue, karena kayaknya sama-sama punya alergi. Jadi ternyata teknik cuci muka kayak gini tuh bermanfaat buat orang alergi. Tapi kalau misalnya gue lagi nggak make upan, gue skip ini sih. Jadi gue langsung cuci muka aja gitu. Cuci muka baru pakai ini. Ini juga sehari paling cuma sekali gue pakai, pas malam doang. Atau kadang-kadang suka lupa juga kan, misalnya gue nggak make upan. Ya udah, gue cuma pas make upan aja pakai ini biar double clean aja, biar residunya pada hilang. Nah ini, nah misalnya gini, lo habis cuci muka terus udah pakai si micellar waternya, sebenarnya bisa aja lo langsung ke pelembab gitu. Nah, tapi kalau gua ini biasanya pakai ini seminggu ya paling sekali sih pakai ini. Cuma buat apa, ini kan ada salisiliknya ya. Salisilik itu berguna banget soalnya buat ini, ngilangin kayak komedo sama yang buntusan kecil-kecil gitu loh. Ini keren sih, ini bagus sih, lumayan juga harganya, tapi oke, makanya gue belinya yang kecil, takutnya nggak cocok. Nah kalau ini dipakainya sebulan sekali gitu. Sebulan sekali caranya itu ya bisa ditap-tap, bisa apa gitu kan, tapi bener-bener abis setelah rangkaian yang tadi ngebersihin muka. Pokoknya intinya ini adalah rangkaian abis cuci muka, tapi lo nggak harus pakai tiap hari. Dan kalau gue caranya adalah pasti dibilas lagi pakai air tanpa sabun gitu, karena muka gue sensitif. Jadi menurut gue bahkan essence kayak begini aja itu harus iniin ulang, dibilas ulang gitu. Nah ini pun apalagi ini perih banget sebenarnya, di gue sih cekit-cekit ya ini, tapi udahannya bagus banget 3 hari setelah pakai ini tuh beneran mulus aja gitu kan, glowing. Nah terus kalau udah cuci muka misalnya tanpa essence dan toner gitu ya, gue langsung ke pelembab. Kucing, ke pelembab. Nih gue nggak tahu lagi ini udah botol berapa, nih persediaan gue baru beli, ini udah tinggal dikit. Posay Evaclear Duo gitu, dia sih bilangnya anti Mars, anti lalala gitu ya kan. Biasanya sih gue langsung taruhin ke seluruh muka, jadi gue kalau ada jerawat nggak fokus gue total di jerawat gitu, biasanya langsung ke seluruh muka. Ini bagus, dikit kandungannya, maksudnya encer, terus ininya dikit gitu. Terus gue beli lagi yang versi gede. Nah tapi ternyata versi gedenya tuh dia yang versi baru ya, yang ada M plusnya. Gue juga gak ngerti sih bedanya, yang ini kan plus doang, sedangkan ini ada plus M nya. Katanya sih lebih bagus, tapi gue belum nyoba karena ini baru. Jarang ya gue beneran cuma kalau lagi jerawatan doang pakai ini gitu. Tapi kalau lagi hari biasa ya gue pakainya ini. Ini enak banget, bikin bener-bener gak kering, karena selama ini jidat gue tuh kayak berminyak, tapi kalau ketawa dia cracky gitu loh, perih-perih gimana gitu kan kalau gue ketawa atau berekspresi. Nah pakai ini itu nggak kayak gitu. Apalagi ini cocok buat kalau abis perawatan, lo abis microdermabrasi, lo abis facial, laser, PRP, apapun itu you name it, lo abis sunburn, pakai ini. Bahkan ini bisa dipakai sama bayi gitu. Pokoknya pakainya tuh cuma seujung seupil lah.
So bilang gue DM itu kan ada gambarnya kan, pakainya segitu. Tapi ini kan susah di blend, beda sama yang ini gitu kekentalannya. Kalau yang ini tuh kekentalannya tuh bener-bener thick banget. Jadi makanya lo habis cuci muka itu gue tuh pokoknya habis rangkaian facial wash dan terakhir misalnya gue pakai ini terus habis itu udah dibilas air gitu kan, aku pakai ini gitu. Nah jadi kalau gue ya biar cepet ya, biar gampang. Ini semua, ini yang kayak gini-gini, anjir, gue beneran kayak dagang. Yang kayak gini-gini, ini gue taruh di kamar mandi, seriously. Mau itu micellar water, facial wash, mau itu apa lagi namanya nih, si toner-toner, piling-piling, gue taruh semua di kamar mandi. Nah selesai lo dari kamar mandi, blar, langsung. Nah ini gue pakainya di kamar, lo yang si gini-gini, gitu. Ini yang buat jerawatan doang, ini yang buat ini. Nah, oke, semenjak kan udah ya selesai ya. Kalau malam hari udah lo cuma sampai pakai pelembab, udah lo tidur gitu. Tapi kalau misalnya pagi hari, gue kadang skip ini sih. Kadang gue nggak pakai pelembab, tapi gue langsung pakai SPF gitu. Ya kalau tergantung kalau misalnya lagi berat atau enggaknya sih. Tapi sebaiknya sih pakai ini juga. Cuman kalau kulit lo kering kok nggak salah ya. Kalau kering ya berarti pakai ini aja dulu. Baru nanti kalau udah menyerap, baru dipakein SPF. Nah SPF gue lagi sekarang pakai Pigeon. Ini murah dan gue cocok karena nggak terlalu tinggi, cuma 35 PA plus dan gue nggak ngerasa panas, nggak ngerasa abis itu hitam. Ini oke, kayaknya cocok-cocokan ya, padahal sebenarnya sini ada vitamin E nya gitu kan yang memicu untuk jerawatan. Apalagi ya gitu sih, biasa aja sih. Cuman maksud gue kenapa gue pilihnya ini, karena ini kayaknya yang paling ringan dan harganya affordable ya, lu tau lah SPF mahal-mahal banget gitu. Gue pakai ini doang ya. Gue pakai produk apa yang lagi gue cobain tadi, salah satunya adalah ini si glycolic ini. Terus gue nyobain si glycolic serumnya. Nah ini beda ya sama yang tadi ya. Kalau yang tadi itu kan toner, peeling toner, di sini tulisannya tuh peeling tonernya yang 5%. Nah ini yang pakainya sebulan sekali dan hanya 30 detik di muka. Nah kalau yang ini yang serum. Nah sebenarnya pemakaian ini juga gue cekit-cekit sih pakai ini. Nggak tahu ya, beda ya. Ini juga cekit-cekit tapi hasilnya bagus. Kalau yang ini I don't know. Ini kan harusnya sebenarnya nggak usah dibilas lagi, tapi karena muka gue alergian ya kulitnya, jadi ya gue pakai ini, kayak pakai ini sebenarnya kayak cuma di tar 30 detik atau semenit gitu, terus habis itu bilas lagi pakai air gitu sih. Nothing much different, tapi sebenarnya ini kayaknya lebih oke gitu. Terus gue yang lagi coba juga ini, gue kayak sponsorin sama L'Oreal, glycolic acid yang 3% ini untuk eye serum. Tapi ternyata ini gak cocok juga di gue karena ini gue merasa sensasi panas gitu. Tapi gak tahu ya, mungkin kan gue alergian gitu, jadi reaksi di kulit gue cepet. Mungkin kalau di kulit kayak lu, Afi atau Arsya mungkin beda. Ya gitu deh repotnya orang alergi. Ya, lip care gue selama ini cuman pakai dua ini doang. La Roche-Posay yang Nutritik ini kayak cuma ini doang. Sama gue lagi nyobain serumnya Baron Bliss. Rambut gue kalau oiling sebelum keramas gue pakai ini Himalaya Grow. Ini lumayan efektif. Ini baru botol kedua gue. Botol kedua itu apa namanya ya? Ya sejauh ini oke sih, maksudnya rontoknya berkurang gitu. Cuman kalau untuk pertumbuhan memang bukan pakai ini cuma buat ngurangin rontok. Dan gue kan nggak cocok kena jahe ya kulitnya. Perut gue pun juga sebenarnya nggak, kurang cocok gitu. Nah gue that's why pilih ini karena ini nggak ada kandungan jahenya. Pakai pas lagi rambut lo masih kotor, diemin kayak sejam, abis itu lo keramas. Pakai dari akar sampai ke ujung rambut. Kitchen namanya Himalaya Grow. Nah terus abis oiling lo pasti keramas ya kan. Setelah gue ini, tapi gue sebenarnya baru coba dan gue kayaknya gak suka biasa aja gitu. Jadi gue kayak gak ada ngaruh apa-apa. Jadi gue gak rekomen sih sebenernya kalau ini. Jadi ya mendingan pilih L'Oreal yang lain. Tapi gue lebih rekomen lu pakai Matrix atau pakai Biolage. Serum-serum yang mudah menyerap itu gue ini rekomen, sangat-sangat rekomen sekali. Hasilnya gak lepek. Ini gue beli di official store di Shopee. Selain ini, gue juga masih pakai yang almond. Ingat gak sih dulu lu, ya Allah, ini dari zaman gue masih di Puspita Marta pakai ini sampai gue sekarang. Cuman ini gue kalau lagi acara aja, karena menurut gue ini mahal ya, 16 mili 45.000. Ini gue eman banget pakai ini, mahal soalnya. Karena dia tuh hasilnya tuh pertama wanginya enak, terus shiny-nya tuh bener-bener keluar, beda sama si Biolage. Kalau Biolage itu beneran ngelembutin, bener-bener anti freeze gitu kan. Kalau misalnya lu kan punya banyak anak rambut gitu ya, itu nih bisa turun tapi tanpa bikin rambut lo lepek gitu. Cuman ini emang kekurangannya baunya kurang enak gitu. Baunya kayak menurut gue kayak minyak banget gitu, kayak minyak lah gitu. Nah ini sih, ini the best. Gue lagi nyobain Elsif tapi kecewa berat. Baunya enak tapi ternyata lepek banget di gue. Jadi gue cuma pakai kayak di ujung-ujung doang. Itu gue masih pakai ini nih, dikasih sama mantan gue. Oke. Wanginya enak, harus belinya juga harus titip sih.
Rambut pernah cobain ini juga, ini wanginya juga enak, gue suka, kayaknya gue bakal lanjutin karena ketimbang pakai ini yang harganya 600.000. Tarik napas dulu. 600.000 ya kan, nih masih ada persediaannya sih. Ya ini kan lebih kayak buat alis ya sebenarnya, gue beli ini tuh karena ini buat alis, jadi gue kayak eman-eman gitu buat rambut. Udah setengah gue pakainya gitu, tapi lumayan, ini wangi sih, cuman ya karena pakein gitu tuh kayak agak males sih gue sebenarnya. Tapi ya apa, tapi bagus, maksud gue ini patut dicoba dan beneran ngurangin juga gitu, walaupun untuk menumbuhkan pakainya ini, nah ini untuk mengurangi rontoknya. Itu mahalan serumnya, shampoo-nya kalau nggak salah setengah harganya cuma 300.000, ini kan harganya 600.000-an kan. Ya gitu, ini lebih murah lah pokoknya shampoo, tapi ternyata gue gak cocok karena dia kering banget, dan gue kayaknya gak nyaranin buat lu juga sih kalau yang ini terlalu bener-bener kering, bener-bener buat anti hair fall. Kan semua anti hair fall dia kayak bikin kering rambut, tapi bagus untuk kulit kepala gitu, aneh pokoknya. Ini gue lagi nyobain ini nih, Ava Parf ya, gue BTC World banget kan anaknya. Yoi, yang ini essential oil, ini shine lotion. Jadi essential oil ini pakainya sebelum keramas, jadi hampir mirip penggunaannya sama si Nimala Grow ini ya. Tapi ini belum sempet gue pakai, gue belum, masih bingung karena gue masih suka sama ini karena ini bagus banget, berhasil banget ngurangin rambut rontok gue gitu. Nah kalau yang ini itu shine lotion, jadi gue kayak habis keramas dia, sebenarnya sih kayak habis pakai ini terus kan gue keringin atau gue catok atau whatever, tapi gue pakai hair dryer habis pakai ini, terus habis itu pakai ini biar dia agak shiny. Tau gak sih produknya KKV, dan ternyata ini bagus, wanginya enak, di produknya Korea. Agak tebel, thick banget, dan agak susah di blend, tapi dia pakai better pas lu lagi agak sedikit basah gitu. Jadi misalnya lo habis keringin hair dryer terus lo mau nyatok, tapi ngeringinnya jangan terlalu kering banget pakai hair dryer ya gitu. Terus lo styling kan pakai catokan. Nah sebelum pakai catokan pakai ini, rambut jadi wangi, jadi shiny, jadi awet hasil catokannya karena dia beneran kayak sticky banget di rambut gitu. Tapi rambut lo nggak jadi lepek-lepek banget gitu karena lo kan pakainya cuma dari tengah ke ujung, nggak dari akarnya gitu kan, nggak dari pangkal. Oke sih, hair balm ini ya kalau lu punya duit lebih dan iseng-iseng tapi lu rajin catokan, ini the best kalau lu rajin catokan. Gue sangat menyarankan lu beli yang ini, Keratin Excel Profesional. Ini murah, cuma 7.000 apa 8.000. Lu bisa beli di official store-nya, lu bisa beli di Guardian, lu bisa beli di toko apapun, di online shop. Murah, gak nyampe 10.000. Cakep lah pokoknya ini. Gue sangat rekomen yang ini ketimbang yang ini. Ini biasa aja, gue udah pernah nyobain 3 varian, yang keratin, avocado, sama satu lagi kalau nggak salah macadamia atau apa, pokoknya kacang-kacangan itu, apa almond gitu ya, kacang-kacangan. Tapi itu kurang oke, wanginya doang enak. Tapi yang paling oke hasilnya yang ini. Ini udah saset keberapa gue gitu kalau mau hair mask, lupa gue. Udah sering banget lah gue pakai ini pokoknya dari tahun lalu. Udah mulai pakai ini, very recommended. Kalau lu misalnya iseng-iseng nih, lu punya guasha di rumah atau lu pengen pijit-pijit totok-totok muka, kan kulit lu kering, lu better pakai face oil. Terus bodohnya gue, ini face oilnya nggak bisa dibeli di Indonesia. Ya lu cari aja face oil yang brand lain, ini kayaknya juga nggak dijual di sini, gue lupa ya. Gue nggak harus nyaranin lo merek ini, bisa jadi face oil merek lain atau merek lokal kan ada kan pasti. Body lotion gue ini siang, ini malam, udah gitu doang, nothing special. Ting. Kalau lu kan pernah dibilang julepek ya, kita balik lagi ke rambut nih. Gue pakai Besti kadang-kadang kalau Batiste ya nggak tau lah cara nyebutnya gimana. Dry shampoo, tapi kalau menurut gue semua dry shampoo itu sama aja, sama merek yang apa kek dry shampoo. Terus gue juga selalu sedia ini karena terkadang kalau gue habis makan udang atau gue kepanasan, pipi gue suka cekit-cekit atau ya kayak apa ya, panas gitu. Ini helps, sangat butuh ini kalau lu ke Jerman nanti musim dingin. It's not like what you ever imagine. Seriously. Hand lotionnya ini nih, apa nih, Nature Republic Hand and Nature Shea Butter 5% yang peach, wanginya enak banget sumpah. Terus ya gitu, ini baru pertama kali beli, dan ini endo karena biasanya gue pakai hand lotionnya ini sebelum tidur. Nah ini kan buat anak bayi ya, buat sensitive skin dan allergi gitu-gitulah. Oke sih, cuman kayak ya biasa aja gitu. Tapi kayaknya mungkin sebenarnya oke di gua, cuman ini kayak kurang apa ya, mungkin karena kurang wangi ya. Jadi gue lebih suka ini gitu. Ini juga udah tinggal dikit sebenarnya, ini juga udah tinggal dikit. Senang sih gue pakai hand oil tuh, hand cream. Kuku jadi lebih kuat gitu. Kuku gue lagi suka apa ya, ini sih Berry M. Ini dia breathable, jadi nggak terlalu keras di kuku, dan kuku gue kalau pakai ini nggak terlalu rapuh. Terus buat ngilanginnya gue pakai yang si Revlon removernya. Ini Besti. Deh gue cat kuku cuma ini doang sebiji. Ini juga kalau lagi mens doang makanya itu.
Iya, masker belum ya. Nih masker gue pakai Glad to Glow yang Mugwort. Makeup gue sederhana sekali. Jadi setelah habis moisturizer, setelah habis SPF, kalau malam makeup malam gue nggak pakai SPF ya, gue skip. Itu gue pakai primer dulu. Primer gue ini Tutsi Balm Soap Pore Prime. Ini kayak si Wardah versi murahnya. Ini versi mahalnya. Yang Wardah oke. Ini juga oke. Gitu. Lu habis pakai apa itu namanya, pore ya, primer. Gua pakai concealernya dari Bare & Bliss. Karena kenapa gue pakai Bare & Bliss, kayaknya ini concealer paling ringan. Gue ada 2 atau lagi mana ya, karena kadang-kadang gue tuh suka tiba-tiba hitam gitu ya, gara-gara kebanyakan berjemur. Nih tuh namanya apa sih ini, Start Over Concealer Seamless Matte BNB. Ini gue punya yang nomor 02 sama 03. Terus habis pakai concealer gue pakai bedak ya. Nah bedak gue juga ada 2, ada Hana Sui. Ini yang apa gue lupa deh. Ya udahlah, ntar lu cocok-cocokan juga. Ini sama Charlotte Tilbury yang apa ya? Yang medium apa yang apa? Gue juga lupa coy. Oh ini ada yang tan, karena gue kadang kulitnya suka tiba-tiba hitam. Kalau lagi hitam cocoknya emang pakai bedak yang lumayan agak pricey. Karena kalau putih kayak pas lagi kulit gue lagi kuning-kuningnya ya pakai bedak murah juga cakep-cakep aja. Ya kalau mau pakai alis, gue sekarang karena alis gue udah numbuh gitu ya, seneng banget. Terus masih pengen pakai alis gitu ya, pakai ini aja ya, agak tebel-tebel dikit biar kayak orang Arab. Ini bagus banget sih, L'Oreal Brow Artist Expert. Yang begini bentukannya. Yang segitiga ya, bukan yang slim. Tapi bagus, formulanya bagus. Gitu. Terus habis pakai alis, biasanya gue pakai eyeshadow. Gue pakai LA Girl yang begini. Bulu mata pakai apa nih namanya nih? Rose All Day. Tapi ini udah kering kayaknya deh. Makanya gue udah beli maskara baru sih, karena si L'Oreal baru ngeluarin yang baru ya. Jadi gue beli yang Panorama, yang Kendall Jenner kalau nggak salah iklannya. Tuh kayak gitu, enak. Zuzurli gue emang suka banget semenjak si Rose All Day ngeluarin bulu sikat yang kayak gini. Terus gue jadi sekarang pakai maskara maunya yang bulu sikatnya yang dari silikon aja, gak mau yang rambut. Cuman gak enaknya pakai yang silikon, kadang-kadang kalau saat bulu mata rontok dia suka di sini nyangkut, ngebersihinnya ribet. Jadi kayaknya boros di ngebersihin gitu sih. Pakai eyeliner, gue nggak punya eyeliner, gue pakai kadang lip tint, kadang lipstick yang gue pakai cuman begini doang. 3 ini doang, udah, not really much. Apa nih, Emina untuk lip tint. Ini lip cream matte. Ini yang cream juga yang L'Oreal. Gua pakai yang apa aja kayak ini, L'Oreal 115 yang apa sih, Snooze. Kalau Hana Sui pakainya yang Spark 07. Emina lip tint pakai yang Magic Potion. Kenapa susah banget ini, Sweeten. Dah gitu. Jadi gitu doang, simple, murah, nggak ribet, cakep. Udah kayaknya Jul, udah semua Jul. Atau gue juga lupa Jul. Semoga bermanfaat ya. Dadah.